Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Arianovan Pratama dari Prodi D4 Temika NIM 92F23014. Ingin mengumpulkan tugas video kodifikasi dengan materi kelompok masing-masing. Saya sebagai kelompok 3 ingin memprestasikan atau ingin mengumpulkan tugas video penugasan individu dari kelompok 3. Saya kelompok 3 dengan materi sistem reproduksi pada wanita. Kita mulai dari reproduksi dulu. Reproduksi adalah proses biologis yang memungkinkan organisme untuk menghasilkan keturunan sehingga memastikan kelangsungan hidup spesies tersebut. Proses ini bisa berlangsung dengan dua cara yang utama, yaitu reproduksi seksual dan aseksual. Pada reproduksi seksual, individu yang terlibat memberikan kontribusi materi genetik yang berbeda, yaitu sel sperma dari jantan dan sel telur dari betina, yang akan bergabung membentuk zigot. Zigot ini kemudian berkembang menjadi individu baru. Setelah itu kita lanjut organ reproduksi wanita. Reproduksi manusia terdiri dari organ internal dan eksternal yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan pada pria dan wanita. Organ reproduksi ini memiliki peran yang penting dalam proses pembuahan dan reproduksi. Organ reproduksi wanita adalah sistem tubuh yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur, ovum, mendukung pembuahan serta menyediakan tempat untuk perkembangan janin selama kehamilan. Satu, kita lanjut ke organ reproduksi wanita. Ada vagina, saluran elastis yang menghubungkan bagian luar tubuh dengan organ reproduksi internal. Vagina berfungsi sebagai saluran kelahiran, tempat masuknya sperma dan saluran menstruasi. Terus selanjutnya rahim. Organ berotot berbentuk pir yang berfungsi untuk tempat berkembangan janin selama kehamilan. Di dalam rahim terdapat lapisan endometrium yang menebal setiap bulan untuk mempersiapkan tempat tumbuhnya janin dan akan luruh jika tidak ada kehamilan. Setelah itu ada leher rahim atau cervix. Bagian bawah dari rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Cervix memiliki fungsi penting dalam mendidik rahim dan memfasilitasikan kelahiran. Cervix juga mengeluarkan lendir cervix yang dapat membantu atau menghilangkan sperma untuk mencapai telur. Setelah itu ada ovarium, pasangan organ berbentuk oval yang berfungsi menghasilkan sel telur, ovum, dan hormon-hormon reproduksi sebagai estrogen dan progesteron. Setelah itu kita lanjut ke organ reproduksi eksternal wanita, yaitu klitoris. Organ kecil yang terletak di bagian depan vulva, di atas pertemuan antara labia minora dan klitoris, sangat sensitif dan berperan penting dalam merasakan rangsangan seksual. Klitoris memiliki banyak ujung saraf dan berfungsi sebagai pusat kenikmatan seksual wanita. Setelah itu kita lanjut pembukaan vagina. Merupakan lubang yang mengarah ke saluran vagina. Pembukaan vagina terletak di antara labia minora dan berfungsi sebagai jalan untuk keluarnya menstruasi, memasukkan sperma saat hubungan seksual, serta jalan akhir saat persalinan. Setelah itu kita lanjut ke uretra. Saluran kecil yang mengalirkan urin dari kandungan kemih keluar dari tubuh. Uretra terletak tepat di atas pembukaan vagina dan biasanya tidak terlibat dalam proses reproduksi, meskipun terletak berkaitan dengan organ reproduksinya. Setelah itu kita lanjut fasiologi sistem reproduksi wanita.
Yang pertama ialah menstruasi. Fisiologinya itu siklus menstruasi wanita terdiri dari 2 fase utama, fase folikular dan fase luteal. Terus tanda-tandanya itu perubahan suasana hati atau juga bisa nyeri perut. Terus gejalanya itu pendarahan dan kram menstruasi. Satu, kehamilan dan gangguan kehamilan yang kedua. Patosiologinya, kehamilan terjadi ketika sel telur dibuahi dan menempel pada dinding rahim. Tandanya itu telat haid, terus ada mual dan muntah juga. Setelah itu ada kehamilan dan gangguan kehamilan. Gejalanya itu kehamilan etopik, kehamilan di luar rahim, dan juga keguguran. Satu, kita lanjut ketiga, infeksi dan penyakit menular seksual. Patosiologinya itu infeksi pada sistem reproduksi wanita seperti vaginitis, endometritis, dan infeksi saluran reproduksi lainnya. Satu, tandanya itu keluar cairan yang tidak biasa dari organ intim, misalnya cairan putih atau nanah atau darah. Terus gejalanya itu biasanya itu gejalanya rasa sakit atau nyeri saat buang air kecil. Setelah itu kanker sistem reproduksi wanita. Yang keempat, patosiologinya itu kanker pada sistem reproduksi wanita, termasuk kanker ovarium, kanker serviks, dan kanker endometrium. Penyebab kanker ini dapat melibatkan faktor genetik, lingkungan, atau humoral. Tandanya itu kanker rahim. Terus gejalanya itu penurunan berat badan yang tidak bisa dijelaskan. Terus yang terakhir dari patosiologi, disfungsi seksual wanita. Disfungsi seksual pada wanita tuh biasanya karena gangguan orgasme atau rasa nyeri selama hubungan seksual. Terus tandanya itu penurunan atau hilangnya keinginan untuk berhubungan seksual. Terus gejalanya itu adalah menghindari atau menunda-nunda hubungan seksual. Terus kita lanjut ke terminologi medis wanita, reproduksi wanita. Yang pertama ada ginekologi, cabang ilmu kedokteran yang fokus pada kesehatan sistem reproduksi wanita. Setelah itu ada orgasme atau klimaks seksual, merujuk pada puncak dari rangsangan seksual wanita. Dan yang terakhir seambil infertilas atau masalah dalam memperoleh keturunan. Setelah itu kita lanjut ke singkatan. Saya ambil 2 aja. TTC, trying to conceive, usaha atau upaya untuk hamil. Terus yang kedua GYN atau ginekologi, ilmu kedokteran yang mempelajari kesehatan organ reproduksi wanita. Selanjutnya itu terminologi medis reproduksi wanita. Tindakannya itu ada histerektomi, kuretase, dan pelvic floor therapy. Satu ada amniocentesis. Satu terminologi medis reproduksi wanita. Contohnya banyak, ada cervix, vagina, ovari, dan juga fallopian tube, dan lain-lain banyak. Satu ada penunjang. Yang pertama adalah tes hormon, yang kedua tes ketahanan ovarium, ketiga tes kehamilan usia dini, yang keempat tes kehamilan biasa, yang kelima tes infertilitas atau kesuburan. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan dari materi kelompok saya, kelompok 3, reproduksi wanita. Dengan ini tugas video individu saya selesai. Mungkin kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Rizky Arya Novan Pratama dari kelompok 3. Terima kasih sudah mendengarkan hasil video tugas individu yang saya jelaskan dari kelompok 3 sistem reproduksi wanita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.